Lagu tong kusang sinuran tu di para di Pakaboro Lampua. Kumbabai melok ke tarapak solanasang. Ta si tak tam bisa sola bisa. Ta pamulai tujuna kami nomban pak pakatana lante makaren totemo. Jadi katukitan na palok luboko. Kebisai tu may bi pengkarangan tu bisa na ditampe ta patorro pidolo ta sirampun inde jualang juara kakarampuan ta pasang kutuban ni tu pak inanta lan kama susan lan atu to temate tu latanain tanda sabi jolo na pumatua kuma inang tontong ki na pamatoto la biraka maka kina tundui jo mai melanbi landa ala kote makaren totemo nde batela tanin tanda sabi jolo na pumatu aku mai na tontong ki na pamatoto sia tontong ki nebeng kasa barasan unang karan ite jona sara. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukotabe la kolona Ibu Pendeta si sola temai sang situ yang malutena penatua diaken lain dena kombongan buntu masake labu tunaduka jomai batu pira-pira denominasi. Kukotabe la kolona Toronto mak parenta lain dena kelurahan labu tunalami kecamatan ladon loko na yomai kabupaten. Tabe lako temai kayu kalandona tondok lambak paunganan to di kasiri mata bubun na to di kabangga keturunan na sakburan pekapuangan. Tabe lako toko pendidik toko pemuda sia kita bintu solanasang turampulante inang kamasusan latang kupura pada beta-beta narni tanda kabutuan tanda kaukuranta lalu si misa organisasi sangadina laku kuah tabe taki di pasalan rinding di palekona manangabanuma lantai kami numban pak pakatana waktu penghiburan bagi keluarga almarhum YR Tandiawang waktu biasa di Sabuk Nenek Stephen dan tetengkan acara tu latolai masola nasang yamotu bungkarang kada tu sementara motu mengka kami numban pak pakatana nama sang buku kada sang patikan nabisara jomai keluarga batu ungkapan hati na sitaruna istirahat na penutup. Ia tu tentang acara tu latolai masola nasang tatu mengka acara mak pinduan ia motu kami numban pak pakatana tu lanawen danam majelis jemaat buntu masake lako ibu disilakan. Shalom. Segenap orang tuaku dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita dan marilah kita mengangkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 46 ayat yang pertama dari Kungkungan Duka Kelam. Ku datang
terkasih dalam Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kita akan masuk dalam litani mengenai realitas manusia dari Mazmur 39 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan mula aku berharap. Kita melakukan NKB nomor 162 ayat 1, meskipun di dalam lembah. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita, terlebih bagi segenap rumpun keluarga di tempat ini. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bersama-sama dengan segenap rumpun keluarga almarhum Bapak Y.R. Tandiabang dan bersama dengan semua jemaat Tuhan di sini, kami kembali datang kepadamu dalam kerendahan hati, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan bagi kami bersama. Terima kasih untuk hari ini, untuk berbagai-bagai kegiatan yang boleh berlangsung di tempat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan cukupkan hingga saat ini. Bahkan ketika kami masih boleh kembali berhimpun bersama-sama, duduk sebagai satu keluarga, untuk saling menopang dan menguatkan bersama keluarga. Dan di tengah-tengah kebersamaan kami sore hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya menguatkan kami untuk memahami dengan benar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama, agar lewat firman ini kami dikuatkan, kami dihiburkan, bahkan terlebih bagi segenap rumpun keluarga dalam menghadapi duka cita ini. Kiranya Engkau berkenan menguatkan, agar boleh dimampukan menyampaikan firman-Mu dengan baik. Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama telah saya persiapkan dari Rut pasal 2
Rut pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Rut pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, "Dengarkanlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boaz menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boaz mengunculkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota.
ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya. "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku." Berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Ketika dalam kehidupan kita masih dimungkinkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, terlebih ketika kita mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Segenap rumpun keluarga, jemaat Tuhan yang kekasih, dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam satu sorotan tema, yaitu kaparanuan lan kamaparisan. Kaparanuan lan kamaparisan atau harapan dalam kesusahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan misa apenanian mukun bang tapenanian solanasang la biraka biasa na penanian tomangura, yang liriknya seperti ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku dalam kehidupan kita. Jadi lirik ini menguatkan bahwa waktunya Tuhan itu pasti selalu yang terbaik. Tetapi hal yang sangat penting adalah mau susah, mau senang, mau suka, mau duka, selalu ada harapan dalam kehidupan kita. Harapan ketika kita sedang kesusahan, baatulan ki kamaparisan belan nama rupa-rupa agan. Mintu kita rotolino, maarupa-rupa agan tu tatingayolan katuanta. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan kita bahwa soal kesusahan atau duka cita, mungkin semua kita yang hadir pada saat ini pernah tiba pada situasi dan kondisi yang membuat kita sangat berduka. Tentu setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menghadapi kesusahannya. Setiap orang punya cara tersendiri untuk menghadapi pergumulan dan duka cita, kesusahan. Entah itu dilakukannya bersama dengan orang lain ataupun juga dengan niatnya yang besar. Semua ada waktunya. Pernah susah, tapi kita percaya semua akan bangkit kembali dari kesusahannya. Nah, hal inilah yang kemudian digambarkan oleh Rut dan Naomi dalam pembacaan kita saat ini. Cara yang mereka miliki untuk tetap bertahan dan bangkit dari kesusahan dan duka cita mereka, yakni Orpa dan Rut, meninggal, sehingga membuat Naomi bersama kedua menantunya menjadi janda saat itu. Jadi peristiwa ini tentu membawa keterpurukan. Suaminya meninggal,
kedua anaknya laki-laki meninggal. Peristiwa ini tentu membawa sebuah duka cita, kesusahan, keterpurukan kepada mereka. Karena mereka tidak bisa lagi berbuat banyak hal, karena tidak ada lagi yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Jadi dalam keadaannya yang sangat kesusahan dan terpuruk di negeri orang, akhirnya ia pulang kampung ke Israel. Dan kemudian karena ia betul-betul terpuruk, kalau kita perhatikan Rut pasal 1 ini, khususnya di ayat 20, karena ia betul-betul merasa berduka. Jadi karena ia benar-benar merasa terpuruk, ia benar-benar merasa berduka cita, kesusahan, ia tidak lagi memandang manis kehidupannya seperti arti namanya, tetapi ia memilih untuk dipanggil dengan nama Mara, yang berarti pahit, karena ia betul-betul merasakan pahitnya kehidupan. Saudara-saudara, hal yang sangat luar biasa adalah ketika Naomi dalam kesusahannya ini terus memperhatikan hidup kedua menantunya, sehingga ia kemudian menyuruh mereka untuk pulang ke orang tuanya masing-masing. Agar apa? Agar hidup mereka tidak mengalami kesusahan saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Rut, salah satu menantunya, tetap memilih untuk tinggal bersama dan hidup. Makanya dalam pembacaan kita, salah satu cara yang dilakukan adalah Rut meminta izin kepada Naomi untuk pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang yang adalah milik kepunyaan Boas. Salah satu cara yang dilakukan oleh Rut untuk melanjutkan kehidupan mereka. Singkat cerita, dalam pembacaan kita, di ladang, Rut bekerja di belakang para penuai hasil panen. Sebab menurut aturan di Israel saat itu, ia itu janda di Israel. Jadi dengan bermodalkan aturan inilah, Rut kemudian berinisiatif untuk pergi memungut bulir-bulir jelai yang tersisa. Bayangkan semangat Rut ini luar biasa. Ia mau bangkit dari keterpurukannya, tetap memilih untuk tinggal bersama dengan mertuanya. Ini ia lakukan karena ia merasa bertanggung jawab untuk hasil memungut jelai di ladang Boas. Dari keterpurukan, mereka berusaha untuk bangkit kembali. Dari kepahitan hidup yang mereka alami, ada sebuah usaha yang luar biasa membuat mereka bangkit kembali. Sama-sama merasakan pergumulan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, bersama-sama saling mengharapkan satu dengan yang lain, dan bersama-sama sepenanggungan dalam pergumulan merupakan sebuah kehidupan keluarga yang harus terus saling menopang. Kiisi Popa Adik, tontong kiisi Poranno, tontong kiisi yang karang, saya percaya kita pasti kuat untuk menghadapi apapun yang kita alami. Kamatotoran pasusimisa atau mapatongan yang mau tupuang matua, buang matuman natuma adin lombengki pak pakatana sundun susi tumangka napapayan lako Rut siya Naomi. Anggen na tekatuanta, atau kita akan tiba pada sebuah kematian. Apa ya tu pak keboro na buang matua tay anggen. Dalam keadaan apapun kita, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Namun rakamintu apa lantelino la membali, apa ya tu buang matua tay na membali. Tuhan pasti mampukanmu untuk kembali bangkit, kembali semangat untuk melanjutkan hidup bersama dengan orang tua kekasih, nenek baine, bersama semua anak dan cucu. Dalam menghadapi duka cita ini, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Asalkan engkau pun senantiasa hidup dalam pengharapan yang sungguh kepadanya, bahwa Tuhan mengasihi kita selaku umatnya. Puang penama solo umpakatana komi, saya tontong
urondong komilan katuami sia tontong duka umpabat tak komi unting ayu tema rupa-rupa akan lan katuanta. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita bersaat teduh. Merenungkan kembali firman ini dalam hati kita, bahwa dalam berbagai-bagai hal yang kita alami, bahkan ketika kita menghadapi duka cita sekalipun, Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyatakan kekuatan kepada kita, asalkan kita pun juga tetap setia untuk menaruh pengharapan kepadanya. Apapun yang kita alami, sekiranya kita terus dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan lewat pundi kasih. Namun sebelumnya itu kita mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Untuk mengiringi persembahan kita mengangkat satu pujian, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan syafaat kita, bersyukur untuk kebersamaan kita pada sore hari ini untuk saling menguatkan, bahkan untuk firman-Nya yang telah kita renungkan bersama. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, bersama-sama dengan segenap keluarga dan jemaat Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami membawa seluruh keberadaan kami kepadamu. Engkau mengetahui keberadaan kami saat ini, mengetahui segala situasi kondisi hidup yang kami alami. Tapi kami percaya
bahwa di setiap peristiwa hidup yang kami alami ada rancangan dan rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahwa dalam duka cita yang mereka alami saat ini, ada sebuah rancangan yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi segenap keluarga. Bahwa kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman. Terlebih menguatkan kami untuk menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami, terlebih khusus menghadapi berbagai pergumulan dan duka cita dalam hidup kami. Bahwa dalam kepahitan hidup sekalipun, Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyatakan kekuatan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk memahami dengan benar firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, agar firman ini bukan hanya kami dengarkan, tetapi kami dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dalam hidup kami. Karena firman-Mu sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar, terlebih ketika melakukannya di dalam kehidupannya. Rumpun keluarga di tempat ini, kami berdoa bersama dengan Tobalu, bersama dengan segenap anak-anak dan cucu. Kami merasa lemah dan kami sungguh mengharapkan pertolongan dan kekuatan daripada-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau Allah yang terus mengasihi mereka, yang akan terus menyatakan pemeliharaan, pengasihan dalam kehidupan mereka. Dalam setiap hal yang mereka kerjakan, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan mereka masing-masing, kami berdoa Tuhan berkati. Pun semua rumpun keluarga, baik yang ada bersama-sama dengan kami saat ini, maupun yang tidak bersama-sama dengan kami oleh karena berbagai keadaan, Tuhan-Mu dalam kehidupan mereka, bahwa apapun yang mereka alami dalam duka cita mereka, Tuhan mengasihi mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Selama kegiatan berlangsung di tempat ini, bahkan kegiatan ketongkonan hari ini, kami percaya semua berlangsung dengan baik oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Kegiatan di tempat ini, terima kasih bagi segenap pemerintah, terima kasih bagi segenap Toparenge, Pak Tondokan, majelis gereja, dan semua yang boleh terlibat untuk turut membantu selama kegiatan berlangsung, untuk saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Akan mengangkat pelayanan selanjutnya di tempat ini. Kepada-Mu Tuhan kami memohonkan kekuatan, kami memohonkan kesehatan bagi mereka. Semoga mereka boleh tetap sehat dan kuat untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di tempat ini, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dan pelayanan boleh selesai di dalam pertolongan dan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami, terlebih khusus bagi kehidupan segenap rumpun keluarga di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami semua, agar kami boleh terus hidup menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini berkenan bagi Tuhan. Tuhan berkati agar boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Ini pengharapan kami Tuhan, kerinduan kami dan ungkapan syukur kami, yang kami sampaikan kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita menaikkan pujian kita, Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Oleh Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Tetaplah percaya dan imani bahwa dalam segala situasi kondisi kehidupan kita, Tuhan senantiasa mendatangkan kekuatan bagi kita yang senantiasa berharap kepadanya. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Demikian ibadah kita pada saat ini, mewakili segenap majelis pengurus OIG dan Jemaat Buntu Masake, serta pengurus BPK, BVK, dan pengurus OIG Klasik Sangala, menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak terkasih. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan.
Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat tu kami nomban Pak Pakatana tu mangkana panata majelis jemaat buntu masake naman kana bendanan Ibu Pendeta Ita Padati STH nalako kaleta di kuakura sumanga na puang tontong pasakiki lalu agang katuanta la birka pasanantengko lang kombongan lang masyarakat lang bambanay tanay nakaran itu pasananta tatumen katama acara mak pentalun yang waktu sang buku kada sang patikan Nabi Sarah jomai keluarga batu ungkapan hati dari keluarga kepada keluarga yang akan menyampaikan, disilakan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Mungkin pertama-tama saya klarifikasi dulu nama bapak saya ya. Nama bapak saya yang sebenarnya Rukah Tandiabang. Tapi menurut ceritanya dulu waktu dia mau dibaptis, Pak Pendeta memang menyarankan untuk dijadikan nama baptisnya itu Yohanes. Tapi menurut bapak saya nggak usah, biarlah namaku Rukah, yang penting sikapku dan sikap dan sifatku tetap menjadi Yohanes, karena untuk mendapatkan menyandang nama Yohanes tanpa berbuat seperti Yohanes katanya berat. Jadi nama Opa Stephen itu adalah Rukah Tandiabang, nggak ada tambahan Yohanes. Nah itu aja mungkin. Dan selanjutnya saya mengucapkan puji syukur terhadap Tuhan kita Yesus Kristus atas cuaca yang diberikan di hari kedua kita berkumpul memuji nama Tuhan dalam keadaan yang cerah. Itu bukan di saat yang memang musimnya hujan, tapi kita 2 hari ya dikasih cuaca cerah, itu karena berkat Tuhan kepada mungkin Opa, Bapak kami atau Opa yang memang semasa hidupnya baik dan jalanan hidupnya berdasarkan takut akan Tuhan. Jadi itu yang saya sangat syukur sekali. Semoga besok dan selanjutnya terakhir Jumat penguburannya, Tuhan Yesus tetap beserta kita, terutama dalam hal cuaca yang cerah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ambek Tondok, Parenge dan sebagainya yang saya kurang pahamnya, minta maaf kalau ada yang terlupakan. Dengan ucapan terima kasih datang menghadiri ibadah yang kedua. Kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah Bapak kami, Opa, semoga Tuhan membalasnya. Itu doa dan harapan saya sebagai anak sulung dari Bapakku sekarang ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu dengan berkat yang melimpah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Ya matotu sang buku kada sang patikan Nabi Sarah batu ungkapan hati itu naparampo sang siluran mama anak Iben lagi aku semangat napuan tonton pasaki kita doakan katuan kita tatu kata macara mak penapa ya matu penyampaian dari majelis jemaat buntu masake kumama siang tak itu kami nomban Pak Pakatana atau besok tidak ada ibadah penghiburan. Nah di Parampo malik lako kita solanasang kumua ya kita tanggal 20 talu hari Jumat kita akan mengantar jenazah orang tua kita ke Lempuyang. Kita hanya dahului dengan doa. Jadi masa yang mana ki inde ta angkat sa Lempuyang nalo pato na male dan ibadah penghiburan pelepasan. Jadi lo Lempuyang tu denain nadakan itu ibadah pelepasan jenazah. Jadi atau tu informasi
lako kita masola nasang. Tatumeng kata macara mak pelima istirahat dan penutup. Nah aku tembenanin te pengkan acara kumadenia meni bongang kada tengkake de tang sipatok jo pentirota lako tomatuang kusang sunuran kuka pakari na belan na aku te bendalan Allah tamas solanasang kumua latang tak parika mata latang tatiro rika aku te tali-taliban lupa endek pak songko peladaran salama lako kita solanasang na puang tontong pasakiki ta tontong masake mairi maru dindin solanasang kurang semangat ya na mereka nalanak kang kamasusan tu kita keluarga tapi nang tontong mempayan tu pak kamasi lalu kang katuan na di parang bola ko indo PKK na pasakai ada ko patona sakka ta tolei si umpu matua. Lagu teman-teman kusang sinuran kumadisak pasakka tu kande tinggal ta masola nasang dolo lata pasita apa batang kaleta baik minta rabak ta peta ada kamatutoran opuang kapenembangki lan suruga si patokan ni seselekan rampo dia tingomi belanda tumbaya kaboro mi siya masukan mi tontong mi papayan lakote kami taon mi mangkakan opuang mitundui lante sangato bekinai para masolanasang umpakendek pak pudian belan na inang tontong kami si solangkan ni laluagang katuangki opuang kaya kita rimetekan de tontong bangki kalala itu tahun midokuli na padang lajona janda duda yatim piatu opuang kamun dolanan ni laluagang katuan na siapaki kan itatau milendi tekan de silasa susi ate kitingayo mas solanasan ki para mak kurre sumanga mati olomi dako kinako opuang ang kikoli kilalangki lama lingkan na lampake na kendaraan laman napi na laman belan na tundui kan opuang kima dilumingka situro lalampa poram mi kilampu mana apala kotong amban wangki da judu kato opuang ki kanasai kumai na tontong kami pakaboro lalu agang katuanki iya mate tukurian semangaki opuang amirangikan ni ami tanding talingakan ni belan nakipatongan lalu akan katongan angkit umatanya pak apuri angkit dari sangadin na kamu pak apuri ami mate telah sangan na po Yesu ya moto na katuangki sa pangalalang kasalamarangki amin semua
Bisa no? Kalau ambil ang motor ito yo. Santi. Barang kan pakai baju. Karena mungkin saya tahu dan
Ki totong tormesiman langgan masalialang tutuan mekatabe langan ma kambuno sane daw panito disembang solalanda Asia Yoka langan suleng karana temei to dikasiri mata bubuna dikabanga tondon turunanna tanggana temei to siti ria kaparengesan sitaranak Pak Tagarian tanggana temei to sikambi aluk melaulangi Citaranak sangka turun dari Batara Tuang Pendeta Majelis Gereja Dewan Stasi Pak Imang Mintu Ipundok lagi Pobekna lah masih bisa KPK lukan Anggana Temeto Sito Tokon Patokon Alembang Citaranak Bose Bose Nalopi Toruan Tomak Parenta Pak Kantianana lagi mbak najomai kabupaten lalu lok najomai kecamatan maka di mana lama jadi nale pengantor kelurahan untuk masaknya maka di mana lapo itu salura buku kerana buku lah jumpa dalam jadi nale pengantor toko pada hari nanti pada hari itu manete ini posisi lagi mbak na lama jadi pada di toko ya betul di parang pemadik lah kebatan di kalita Solo Nasang ta terus sadia tu kita keluarga tu sekarang na sorong sepu taruan tole sia tomato kitu dolar ada buku jomai pos depan sia lako toronido lor mai pelayanan dapur umum bayi yang betul di parang polako kita Solo Nasang tapi roko tarang pamanikna ide konan pasang dulang tuna lambi inde katuan sungat nadete mamar mata toko te terampaka kamarintinan luak bana siane kakere sola siando odo tu lam tema allo to temo langan domo la dibuka abak mamadikna di lam tangkaran puan la dikilang petironan de kai sungan tomata kak tulatan sipakatara toro rada buku jomai anak kenadadian bongsu nakenakan sola silek to berat na polo kain dikna indiambe almarhum rungka tan di abang karena buku tulang garaga sangkederan laku mombong sang tiang karan lau disung rokok te balaran nampak napanda di bolong lantang karampuan ya batu sang siturusan na Bapak Simon Sura tongko sang siturusan na batikna keluarga almarhum Nenek Koko Totumbang sang seterusan na keluarga Nenek Geral Tombang sang seterusan na keluarga Nenek Tian Tumanete sang seterusan na siapa Pak Olsen Makassar sang seterusan na siapa Pak Olsen Makassar sang seterusan na Mama Bona Leatu ya untuk kita rada buku jomai pos depan tu lau disung tamate lantang karampuan laku anak kampung tujuh pe lantang karampuan na terus saja mojo na lendut terhadap buku tambah lantang karampuan